Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pasuruan Campur-Campur. Kali ini saya mengunjungi teman lama juga yang katanya pekerjaannya itu adalah pengepul HP rosok ya. Maka di sini saya cari informasi, ingin mengupas tuntas terkait bisnis HP rosok ini. Lumayan perjalanan rumah saya dengan mas-mas ini lumayan jauh, tadi melintasi persawahan dan berkelok-kelok. Hahaha. Tapi demi konten ini harus tetap semangat. Semoga nanti perbincangan ngobrol-ngobrol kita bisa bermanfaat dan juga menginspirasi teman-teman di luar sana. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ini saya ngobrol dengan Mas siapa ini? Bisa memperkenalkan diri Mas? Teman-teman saya biasa memanggil saya Udin aja ya. Jadi untuk di Facebook saya juga memakai nama Udin aja, karena di Facebook itulah saya memakai untuk jualan. Jadi istilahnya Facebook saya itu toko utama saya. Oh, jadi Facebook Anda ini tokonya ya? Toko besar Anda. Berarti namanya dipanggil Udin aja gitu Mas? Nama aslinya siapa Mas? Nama aslinya Muhdor Udin ya. Oh, nama aslinya Muhdor Udin, terus nama yang sudah melanglang buana di pertokoan Facebook, tokonya adalah di Facebook adalah Udin aja. Ngomong-ngomong, ini sebenarnya profesi sama ini kategori profesi apa sih ini Mas? Kok banyak kelempraan HP-HP rosok ini, sebenarnya jenis Ya, pekerjaan itu apa sebenarnya ini? bisa dibilang pengepul HP rosok ya. Jadi di sini ini banyak sekali, di kampung sini ini banyak anak-anak yang cari-cari HP rusak ke rumah-rumah, ke perumahan. Oh gitu ya. Nanti di sini ngumpulnya anak-anak itu. Oh, setornya ke sampean gitu ya. Jadi setornya ke sini. Ada juga yang cari rongsokan dan dia dapat HP nanti dijual ke saya begitu. Jadi tempatnya adalah pengepul HP rosok. Bisa dibilang pengepul HP rosok. Nanti saya jualnya ke luar, ke teknisi-teknisi yang membutuhkan atau mungkin bisa dibenerin lagi gitu. Oh gitu Mas. Ini menekuni usaha pengepul HP rosok ini sejak kapan? Untuk saya jadi pengepul ini berjalan sekitar 2 tahun setengah. Nah, sebenarnya untuk di saya mencari HP rusak ini sekitar 4 tahunan. Nah, tapi dulu saya masih keliling sendiri, masih cari sendiri ya. Oke. Jadi mungkin ada kenaikan, ada ini saya Pekerjaan itu kan biasanya kan seperti itu, cari sendiri. ada kenaikan lah ya, Akhirnya berkembang gitu ya. ada perkembangan. Terus sekarang di kurang lebih 2 tahun setengah ini jadi pengepulnya gitu ya. Kalau dulu awal-awal mencari Mas ya. Untuk awal-awal dulu saya keliling ke luar kota, sama aja seperti anak-anak yang sekarang setor ke sampean gitu ya. Oh, berarti ini bisa dibilang untuk saat ini Anda ini mendapatkan HP rusak ini sudah tidak cari, berarti ada yang setor berarti ya. Iya, ada yang setor. Dan ya, kalau ada info-info di luar ya pasti saya samperin, saya ambil pasti juga diambil ya. Tapi yang utama memang ada setor-setor dari teman-teman pencari itu ya. Ini sebelumnya itu menekuni apa Mas? Kok bisa terjun ke HP rosok ini? Kan ini baru 4 tahun kan, kalau dikalkulasikan baru 4 tahun. Sebelumnya itu apa gitu, usaha apa gitu? Dulunya sih saya pernah jualan nasi Padang ya, ikut orang. Jualan nasi. Jadi setelah warung itu tutup karena ada penggusuran, di situ saya mulai mengenal HP. Di situ saya jualan HP normal ya. Nah, itu berjalan sekitar 6 bulan, lalu saya dapat kasus ya, saya kena kasus
Nah, jadi saya waktu beli HP normal itu dapatnya itu HP curian. Jadi waktu itu saya berurusan dengan polisi. Nah, di situ saya sudah mulai down ya, atau apa namanya, Sudah trauma, takut gitu ya. takut untuk beli HP normal lagi. Tapi di situ saya juga bimbang, saya udah mulai suka gitu loh di dunia HP ini. Jadi saya waktu itu ceritanya HP adik ipar saya itu rusak. Nah, di situ dia udah benerin sekitar 3 kali, rusak lagi. Nah, waktu itu dia udah mulai Frustasi gitu ya. Sudah putus asa gitu ya. Jadi Mau HP benerin lagi tuh wis, aduh males sudah ya. Jadi waktu itu HP-nya dikasih ke saya, lalu di situ saya benerin. Gitu. Lalu saya jual lagi. Waktu itu saya langsung untung sekitar 300.000. Ya memang HP-nya dikasih sih. Lalu saya benerin habis 150-an. Lalu saya jual lagi laku sekitar 500. Gitu ya ceritanya. Jadi disitulah saya kok nggak cari HP rusak saja gitu. Nah, lalu saya benerin lagi. Nanti sudah normal dijual ya, keuntungannya kan lebih banyak. Jadi begitu teman-teman ya. Awal mulanya Mas Udin Aja ini memang menemukan ketertarikannya ya, menemukan ada HP rusak, HP-nya saudaranya sudah beberapa kali dibenerin kok rusak lagi, akhirnya coba dibenerin sendiri, dan di situ untungnya kok besar, akhirnya punya inisiatif untuk saya cari HP rusak saja nanti dibenerin gitu ya. Nah, jadi di sini saya benerinnya nggak benerin sendiri ya. Tetap nanti ke orang gitu Mas ya, servis ya. Saya serviskan ke orang habis 150-an, lalu saya jual lagi. Di situ muncul ketertarikan saya untuk mencari HP rusak. Jadi setelah itu saya keliling cari HP rusak. Saya lihat juga di Facebook. Nah, waktu itu saya posting menerima HP rusak. Waktu itu masih belum ada di sini anak-anak yang posting cari HP rusak, itu masih jarang. Belum rame kayak sekarang ini kan ya. Masih jarang banget. Sekarang ini kan karena di sini dibilang kampung kan, jadi masih belum mengenal dunia online gitu. Jadi gini teman-teman ya, ini yang saya tangkap ini daerahnya Bang Udin ini itu kebetulan masyarakat sekitarnya itu banyak yang pekerjaannya itu adalah mencari rongsokan seperti itu, mencari rongsokan, banyak yang berprofesi seperti itu. Jadi lingkungan ini juga memungkinkan Bang Udin ini untuk sering mendapatkan HP rusak seperti itu. Ceritanya seperti itu. Terus awalnya juga kan jualan nasi gitu Mas ya. Akhirnya ada ceritanya seperti tadi, tertarik juga. Ya mungkin memang Gimana, Mas? Sudah takdirnya, sudah jalannya seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang ini saya dengar sudah nama Udin Aja ini di pertokoan Facebook Kanibal ini sudah wah gitu. Bener dah Mas. Kabar itu bener dah. Itu bisa diceritakan mungkin. Ya mungkin kalau jualan itu lebih ke cepet lakunya ya. Kalau untuk kuahnya ya sama aja sih, tergantung barangnya juga. Uangnya itu maksudnya apa itu? Uangnya Uah, apa? maksudnya uang maksud gitu. sampean uahnya itu loh. Ya nggak terlalu begitu juga. Tapi sekarang cepet laku gitu ya, posting. Posting di beranda FB gimana? Proses penjualannya sama ini gimana sih? Proses transaksinya itu gimana? Nah, jadi kalau ada barang masuk agak banyak gitu, langsung saya posting di beranda. Mungkin sekitar setengah jam udah habis ya. Sudah laku semua. Sudah gitu, laku, udah ada yang transfer sini. Itu metode pembayarannya transfer berarti ya? Iya. Itu kok bisa? Maksud saya ini kan dunia online sekarang ini kan ada takut penipuan, nanti transfer uangnya sudah transfer barangnya ndak datang. Sementara sampean lapaknya sampean, tokonya sampean tuh kok
baru posting sudah ada yang transfer. Kok gitu itu? Kok bisa percaya seperti itu? Kok bisa itu? Ya mungkin kalau awal-awal dulu ya nggak seperti itu juga. Dulu Oh saya gitu juga ya. dulu saya juga pakai apa sistem Bukalapak, pakai Shopee juga. Untuk berjalannya waktu berjalan mungkin sudah banyak yang tahu, sudah banyak yang kenal. Jadi saya memutuskan saya nggak jualan lagi di Bukalapak karena di situ juga cairnya agak lama juga ya. Pencairan uangnya gitu ya kalau lewat aplikasi ya. Jadi ada beberapa langganan. Nah, disitulah saya apa eh, Mulai berani untuk nggak pakai aplikasi ya. Jadi memang membangun kepercayaannya itu ya sama teman-teman, semuanya ya butuh proses. Dulu ya jualannya pakai aplikasi karena di sana kan ada aturannya, pencairannya nunggu berapa hari, nunggu barang datang. Seiring perkembangan ternyata barangnya itu ya juga bagus sesuai deskripsi ya, maksudnya seperti itu. Akhirnya banyak pelanggan dan memutuskan minat barang saya transfer gitu mas ya. jadi intinya yang pasti harus saling menguntungkan ya. Oh jualan itu harus saling Itu menguntungkan. modal saya. Harus saling menguntungkan dan kalau ada komplain juga Respon. responnya harus tanggap, harus cepat. Walaupun nggak langsung apa nggak langsung kita transfer balik, enggak ya. Oh, artinya ada komunikasi Iya, tetap jalan gitu mas ya. komunikasi dulu, nanti kalau memang perlu diretur ya diretur. Kalau ada apa kayak solusi lain, ada kayak misalnya minta potongan, ya boleh lah. Jadi ya namanya jualan ya, nanti kan barang ini kan barang rusak. Misalnya barang saya itu nggak sesuai dengan deskripsi saya, jadi misalnya barang itu masih bisa untuk dibenerin sendiri sama yang beli ya. Jadi kadang-kadang teman-teman itu dipotong aja lah segini. Oh dipotong, minta potongan gitu Oke. ya. Oke, nggak apa-apa. Ini usut punya usut mas, konsumennya itu kan jualannya kan di Facebook, ini tokonya kan Facebook. Kira-kira konsumennya sampean ini itu se-Indonesia atau gimana itu? Apa orang-orang sekitaran Pasuruan saja atau gimana? Se-Indonesia. Di mungkin berapa tahun ini saya sudah mengirim ke seluruh kota ya. Seluruh kota di Indonesia. Iya. Mungkin sudah mulai dari Papua, Jawa Timur, Jawa Barat. Bali pernah juga. Bali juga ada langganan sampai sekarang. Oh gitu ya. Yang di Papua juga ada, Kalimantan, jadi semualah dari Sabang sampai Merauke. Mantap. Ini jadi usahanya hampir rosok teman-teman. Tokonya di Facebook, terus pelanggannya seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah mantep. Mas, ini masalah penghasilan lah. Penghasilan ini kok menekuni pekerjaan ini nih gimana ya? Penghasilannya itu umpama diceritakan sedikit itu gimana mas penghasilan ini, untuk penghasilan Untuk penghasilan gimana ya? Ya mungkin banyak ya tentunya ya kayaknya ini. Kayaknya makmur ini saudara-saudara. Saya dulu pernah tahu kan ndak seganteng dan seisi gini. Sekarang kok wis kayaknya sudah mungkin untuk di sini kan, di kampung sini kan, kalau anak-anak sini ya kerja di pabrik, misalnya kerja di pabrik gitu ya, itu kan biasanya dibanggakan, waduh itu kerjanya enak. seneng gitu ya. Jadi di daerah sekitar ini kalau masuk pabrik itu wah gitu ya. Wah gitu. Sedangkan sampean kok nggak pabrik ini wih gitu berarti ya. Nggak lama dia udah bisa beli motor gitu. Beli ini beli itu Jadi gitu ya. ya namanya hidup di kampung pastilah ada kayak tetangga, waduh itu sudah enak. Saling intip-intip gitu ya. Jadi di sini alhamdulillah untuk saya kemungkinan lebih enak dari
kerja di pabrik gitu Oh loh. seperti itu. Untuk penghasilannya mungkin lebih. Angka-angka lah, angka kasar-kasarnya gitu loh Mas. Kalau Biar tahu teman-teman yang di luar sana itu gimana itu kalau angkanya. untuk angka kasarnya itu susah juga ya Susah dihitung. juga ya, karena bisa umpama harian bisa hariannya 500 gitu Mas ya. Jadi intinya begini kan, Gimana? setiap HP per HP saya kan rata-rata untung 50 sampai 100 ya. Jadi saya pernah satu hari dulu itu sekitar 40 HP itu laku dalam satu hari. Satu hari melakukan Pernah transaksi gitu loh. 40 unit laku semua Mas. Wih, mantap. Kalau untuk rata-ratanya paling enggak ya 5 unit ke atas lah. Gitu ya, setiap harinya 5 unit ke atas. Biasanya Saman itu mengambil keuntungan dari per unit itu 50 sampai 100 ribu gitu Mas ya. Jadi pemirsa tinggal mengkalikan saja, umpama satu hari itu minimalnya 5 unit terjual, satu unitnya sekian, dikalkulasi kurang lebih hariannya ini 250 sampai 500 berarti Mas ya. Sekitar. Alhamdulillah. Terus Mas, ini umpama ini ada teman-teman yang mau meniru pekerjaan nih sampean, cari HP rosok ini Bisa. gimana Bisa. Mas? Bisa Jadi diceritakan atau berbagi pengalaman gimana? Untuk teman-teman yang punya mental nggak pemalu ya, maksudnya itu orangnya nggak pemalu, bisa kalian keliling ke perumahan-perumahan atau ke tempat-tempat terus kayak pengepul rongsokan, nanti di situ ada. Pasti ada HP-HP rusak gitu ya, menemukan. Misalnya di pengepul rongsokan, nah di situ biasanya sudah dipisah sama pengepul rosokan itu. Ini bukan rosok kategori ini gitu ya. Ini bukan pengepul rosokan HP loh ya, pengepul rosok ya. Rongsokan barang-barang bekas Iya, itu seperti wes, biasa ya. itu. Jadi di situ kadang ada orang yang dapat HP, sama si pengepul ini biasanya dipisah begitu loh. Jadi di situ kalau ada mental berani bisa masuk di situ, atau lebih nggak isinan ya, pertama nggak isinan dengan cara nanti bisa mungkin kita keliling ke perumahan atau ke kampung-kampung gitu ya, terus atau mungkin kita online kan yang punya HP rusak seperti itu Mas ya. Kalau modal selain itu Mas, uang Bisa. mungkin minim dah, apa memang banyak atau butuh uang banyak? Kalau uang sih nggak terlalu ya, karena setahu saya anak-anak sini itu punya uang 300.000 misalnya ya. Nah dia cari HP rusak, kadang dia dapat harga 25.000, kadang 50.000 sampai 100.000. Nanti dia jualnya ke saya itu bisa 100.000, bisa 200.000, tergantung dari merek HP ya. Merek HP dan kerusakannya kayak apa Mas ya. Nah, dan untuk di online juga bisa ya, untuk yang punya sifat agak malu untuk Malu untuk langsung berinteraksi, untuk keliling gitu ya. malu, bisa kalian cari di grup-grup Facebook. Jadi pertama kalian harus gabung dulu ya di grup jual beli HP ya. Lalu kalian posting saja di situ menerima HP rusak atau mencari HP rusak dengan segala merek, dengan segala kerusakan gitu ya. paling enggak untuk sekarang ini minimal 4G ya. Minimal 4G gitu, paling enggak RAM 2 GB lah RAM untuk 2 GB ke atas gitu ya, dan nilai jualnya memang kalau seperti itu. sebenarnya untuk HP jadul sendiri juga ada harganya juga, Ada harganya. tapi itu pengepulnya sendiri ya. Oh lain ya, kalau Lain. sampean ini spesialis Android. Kalau saya sendiri nggak ngambil untuk, karena susah juga jualnya, untuk jual keluar itu nggak ada yang ngambil sekarang. Jadi satu, di samping modal mental, kedua modal uangnya pun ini minim berarti ini Bang ya. Minim. Jadi nggak perlu harus nunggu punya uang 2 juta, uang 1 juta, enggak ya. Uang 300.000 pun diuter sudah berhasil berarti ya. Kalau beda dengan pemain-pemain normalan, harus punya modal banyak. Oh, kalau memang bisnis HP normal gitu ya. Banyak juga teman-teman saya yang main normalan itu sampai dia ngambil
BRI juga buat modal. Oh, sampai utang-utang gitu ya. Kalau iya, terima kasih. Saya kira ini saya cukupkan dulu, Bang, untuk ngobrol-ngobrolnya ini ya. Terima kasih, Bang, atas masukan dan juga sekilas tentang perjalanan HP rongsokan ini. Ya, seperti itu teman-teman Pasuruan campur-campur. Jadi ini obrolan santai dengan pengepul HP rusak yang ada di kota Pasuruan atau wilayah Pasuruan, dan semoga cerita beliau ini menginspirasi dan membuat sampean yang nganggur-nganggur itu juga punya peluang untuk berusaha seperti itu, karena mengingat tadi sudah diceritakan hasilnya lumayan besar. Terima kasih. Sebelum saya tutup ini, kalau memang Anda merasakan kemanfaatan dari obrolan ini, sampean subscribe ya, di subscribe, kemudian dikomentari masukan dan kritikannya. Kalau tidak suka ya di skip saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.